Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam dunia satu keluarga. Kembali lagi kita berjumpa pada pertemuan kita yang ke-6. Pada pertemuan malam ini kita akan membahas mengenai momen. Tujuan pembelajaran mahasiswa pada kajian momen mampu menjelaskan yang pertama pengertian atau definisi momen itu sendiri. Yang kedua, penjumlahan resultan momen. Selanjutnya mungkin kita akan membahas arah momen yang kita beri nama CW dan CCW. CW itu adalah clockwise dan CCW itu adalah counterclockwise. Selanjutnya kita akan membahas contoh kasus di berbagai kasus di momen. Selanjutnya secara definisi saya akan membuat ilustrasi gambar. Di sini kita lihat ada seorang lelaki ya. Lelaki ini memegang sebuah kunci pas dengan dua buah tangan. Yang kalau kita gambarkan arah gayanya itu, dia membuat arah itu berlawanan dengan jarum jam. Nah, jadi gaya yang diberikan laki-laki ini kita berikan lambang F. Sedangkan dari titik pegangan tangan laki-laki kepada titik dari sumbu putarnya itu kita beri lambang D, dan putaran pada skrup atau baut yang berputar itu kita beri lambang M atau momen. Jadi secara definisi, momen adalah kecenderungan sebuah gaya untuk memutar benda di sekitar sumbu tertentu dari benda tersebut. Didefinisikan sebagai perkalian besar gaya dengan jarak tegak lurus. Jadi momen sama dengan gaya yang dihasilkan dikali dengan jarak dari pegangan tangan si laki-laki ini menuju ke baut putar. Kira-kira seperti itu definisi momen secara umum. Momen terjadi juga pada sumbu papan yang ditumpuk. Ya, jadi secara harfiah momen itu tidak terjadi hanya pada benda yang berputar saja, melainkan juga pada papan-papan yang sifatnya statis. Nah, seperti ini kita contohkan dua buah mobil mula-mula dalam keadaan setimbang dengan tumpuan di tengah papan. Bila beban dirubah dengan tumpuan tetap, maka akan timbul momen. Nah, jadi apabila mungkin mobil ini digeser ke kiri dan ke kanan, atau mungkin mobil ini kita buat keluar dari papan ini, maka akan terjadi momen. Selanjutnya ilustrasi momen. Ini sama seperti contoh yang pada laki-laki yang memegang baut tadi, tapi di sini kita ilustrasikan dengan proyeksi ya, yang dimana tangan yang memegang kunci pas tersebut itu melambangkan arah gaya atau kita beri lambang F, yang dimana ini adalah jarak ya, jarak lengan momen kalau kita katakan. Ini kita beri lambang D, dan ini adalah titik sumbu putaran momen yang mana kita beri lambang O. Yang dimana apabila kita lihat ini putarannya, kita bisa lihat arah. Ini ada menunjukkan arah ya di momen aksisnya. Itu kalau gaya diberikan maka putaran yang dilakukan akan menunjukkan arah yang berlawanan dengan jarum jam atau counterclockwise. Selanjutnya, jadi apabila kita lihat persamaan gambar pertama dengan gambar yang kedua, terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama, ini gayanya lurus. Jadi setiap gaya itu akan maksimal kekuatannya apabila dia lurus. Tapi pada gambar yang kedua ini dia bengkok ya. Jadi kita menghasilkan sudut theta, yang dimana jarak lengan ini sama dengan D dikali dengan sin theta. Jadi kita memproyeksikan gayanya tetap ada kemiringannya, yang dimana gayanya kita proyeksikan dengan menggunakan sin theta. Dan ini kalau kita lihat juga dia akan menghasilkan gaya yang putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Selanjutnya kita lihat di sini kalau
dia itu memegangnya lurus ya. Jadi dia melewati titik F di sini. Jadi dia memegangnya di tengah lengan momen yang dipegangnya. Jadi pada kasus gambar yang ketiga ini tidak terjadi gaya momen karena syarat agar terjadinya momen adalah garis gaya F tidak boleh melewati titik sumbu putar. Jadi pada ilustrasi gambar ketiga ini tidak terjadi momen karena dia sudah melewati titik sumbu putar. Jadi untuk persamaannya kita dapat rumuskan sebagai momen pada titik O sama dengan gaya dikali dengan lengan momen atau D, jarak dari lengan momen. Selanjutnya apabila kita menghitung momen yang lebih dari satu momen, maka kita bisa menggunakan sigma momen O sama dengan sigma F dikali dengan D. Begitulah kira-kira ilustrasi momen pada 3 contoh soal. Selanjutnya kita sedikit mengulas mengenai putaran momen, yang dimana kalau kita lihat di gambar tersebut, kita melihat ada yang namanya momen aksis. Pada hal ini kita melihat tangan ya. Jadi pada gambar ini menggunakan kaidah tangan kanan, yang dimana pada kaidah tangan kanan dijelaskan pada teorinya. Mungkin bisa kalian baca sendiri kaidah tangan kanan, yang dimana titik pada tangan itu membuat 3 sumbu, yaitu X, Y, dan Z. Dimana apabila tangan itu dikepal dan ibu jari itu berada di atas, maka pada saat diputar itu akan melawan arah jarum jam, atau momen O ini akan mengarah jarum jam. Jadi di mana F gaya pada titik O terletak pada satu bidang. Ini bidang ya, mungkin pada bidang putaran. Jadi dia memutar. Yang di mana momen pada titik O merupakan momen terhadap titik O atau momen terhadap garis sumbu yang melalui titik O dan tegak lurus terhadap bidang. Ini momen O sama dengan besaran vektor ya. Jadi dia punya arah. Arahnya itu berlawanan jarum jam dan searah jarum jam. Jadi arah momen O didefinisikan menurut sumbu momen, yaitu tegak lurus terhadap bidang, di mana gaya bekerja dengan lengan momen gunakan aturan tangan kanan. Jadi ini menggunakan aturan tangan kanan, ini nampak dari samping, ini merupakan tampak dari atas. Kalau kita lihat ini merupakan pergerakan momennya. Jadi dia akan melawan arah jarum jam. Kira-kira seperti itu definisi atau ilustrasi dalam putaran momen. Selanjutnya kita mengenal vektor momen ya. Mungkin pada pembahasan di vektor gaya saya sudah menjelaskan kalau yang searah jarum jam itu positif dan berlawanan jarum jam itu negatif, tapi pada vektor momen itu merupakan kebalikannya. Jadi pada vektor momen berlawanan arah jarum jam atau yang kita sebut dengan counterclockwise itu bernilai positif. Sedangkan momen bertanda negatif jika arah rotasinya searah jarum jam atau clockwise. Jadi singkatan-singkatan ini akan sering kita pakai ya, CCW dan CW. Selanjutnya resultan momen. Untuk dapat menjumlahkan resultan momen, kita menggunakan prinsip aljabar. Jadi MR itu adalah merupakan momen resultan yang dimana penjumlahan aljabar dari semua momen yang bekerja pada sistem. Misalnya ini arah vektor yang berlawanan dengan arah jarum jam ditambah dengan momen resultan O, momen resultan pada titik O sama dengan sigma FD sama dengan momen resultan pada titik O sama dengan F1 D1 dikurang F2 D2 ditambah F3 dan D3 dan seterusnya. Jadi penjumlahan resultan momen itu dijumlahkan dari kalkulasi semua momen yang bekerja pada suatu bidang. Jadi ini seperti ilustrasi. Jika hasilnya bertanda positif, maka arah momen berlawanan jarum jam. Dan jika hasilnya positif, maka arah momen itu searah dengan jarum jam. Bisa kita lihat pada ini
ada gaya F1, F2, dan F3, yang dimana untuk mencari resultan momen kita harus menjumlahkan semuanya untuk mendapatkan resultan momen. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh kasus. Di sini kalau kita lihat ini adalah sebuah jenis balok cantilever ya. Itu merupakan balok-balok yang sering dipakai di bangunan. Jadi di sini akan kita ilustrasikan sebuah contoh kasus yang dimana sebuah balok cantilever ini menerima gaya sebesar 100 Newton, yang dimana jarak dari titik O ini ke penerimaan gaya ini berjumlah 2 meter. Jadi jumlahkan momen yang bekerja pada balok cantilever tersebut. Jadi tinggal kita masukkan saja. Momen pada titik O sama dengan F dikali D, yaitu sama dengan 100 Newton dikali dengan 2 meter sama dengan minus 200 Newton meter. Kenapa dia minus? Karena seperti pada peraturan vektor momen, di mana apabila itu gaya menghasilkan arah yang searah dengan jarum jam, maka hasilnya minus. Jadi kalau kita ilustrasikan 100 Newton ini kan tanda panahnya ke bawah. Jadi pada tanda panah ke bawah itu akan memutar balok ini. Nah, jadi ada bayangan yang keduanya ini merupakan arah. Jadi arahnya diputar ke bawah dan menghasilkan gerakan putaran searah jarum jam. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal berikutnya, yang dimana ini ada beberapa variabel, yang dimana ini titik tangkap O, ini jarak dari lengannya adalah 2 meter, dan ini tingginya ya 0,75 meter, yang dimana tinggi dari sisi O ke sisi gaya ini 0,75 meter, dan gaya yang diberikan adalah 50 Newton. Hitunglah momennya. Yang pertama kita akan memasukkan semua angkanya, dimana dengan rumus tadi momen pada titik O sama dengan F dikali D sama dengan 50 Newton dikali dengan 0,75 sama dengan minus 37,5 Newton meter. Arahnya kemana? Arahnya searah dengan jarum jam atau clockwise. Jadi ada yang bertanya kenapa yang dimasukkan angkanya hanya 0,75. Ingat kalau bidang yang diberi gaya adalah bidang tinggi ini. Jadi penyumlahan lengan gaya yang dipakai adalah 0,75 bukan 2 meter. Jadi apabila ini diberi gaya, lihat bayangan yang terjadi, bayangannya mengarah searah jarum jam. Jadi makanya hasilnya minus. Dengan kita beri tanda clockwise. Selanjutnya ini agak lebih kompleks sedikit, yang dimana sebuah balok cantilever ini ada yang berbentuk roll dan membentuk diagonal. Jadi jumlahkan semua momennya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, karena ini ada beberapa lengan momen, yang pertama kita harus mencari lengan momennya terdahulu. Contohnya seperti kita mencari lengan momen sama dengan 4 feet. Feet merupakan jumlah panjang keseluruhan 4 momen ditambah dengan 2 dikali dengan cos 30 derajat feet. Kenapa dia cos? Karena dia dekat dengan sudut. Berhadapan dengan sudut, maka kita berikan dia cos 30 derajat feet sama dengan 5,732 feet. Yang dimana ini merupakan panjang total yang sehingga kita bisa masukkan di rumus momen sama dengan gaya dikali lengan momen. Jadi kita masukkan 40 pounds dikali dengan 5,732 feet sama dengan minus 229,28 pounds feet clockwise. Kenapa dia clockwise? Karena kita lihat lagi gaya yang diberikan. Jadi gaya diberikan itu pada ujung balok cantilever. Jadi ujung ini akan membuat reaksi gaya ke arah jarum jam
atau searah jarum jam, yang mengakibatkan jumlah momennya itu menjadi negatif atau clockwise. Selanjutnya ini sama juga. Di sini ada beberapa lengan momen. Maka untuk menyublahkan momennya kita akan kalkulasikannya sebagai berikut. Di sini lengan momen yang tegak lurus dengan gaya adalah 1 sin 45 derajat fit, sehingga kita langsung saja masukkan momen pada titik O sama dengan F dikali D sama dengan 60 pounds dikali dengan 1 sin 45 derajat fit sama dengan plus 42,43 pounds kali fit, dan arahnya CCW, counter clockwise. Jadi kenapa yang kita gunakan hanya 1 sin 45 derajat fit? Ini dikarenakan lengan momen yang kita gunakan di sini adalah 1 fit. Dan sudut yang terbentuk adalah 45 derajat. Karena dia berseberangan sudutnya, maka kita menggunakan sin. Jadi kita masukkan 1 dikali dengan sin 45 derajat fit. Jadi yang dihasilkan adalah positif 42,43 pounds dikali fit. Arah yang dihasilkan adalah counterclockwise. Kenapa? Karena gaya yang diberikan ini dari titik-titik yang terputus ini itu akan membuat balok cantilever itu mengarah ke atas. Jadi arah panah biru ini jadi itu menunjukkan arah dari momennya. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Ini contoh kasus selanjutnya, yang dimana di sini ada beberapa lengan momen, ada 4 meter, 2 meter, 1 meter, dan gaya yang diberikan adalah 7 kN pada titik O. Hitunglah momennya. Jadi total lengan momen yang tegak lurus dengan garis aksi gaya adalah aksi gaya. Jadi yang tegak lurus dengan aksi gaya hanya 1 ya. Jadi makanya kita masukkan lengan momen sama dengan 4 meter. 4 diambil dari sisi sebelahnya dikurang dengan 1 meter sama dengan 3 meter. Jadi kita masukkan saja momen pada titik O sama dengan F dikali D sama dengan 7 kN dikali dengan 3 meter sama dengan plus 21 kN. Arahnya kemana? Counter clockwise. Jadi kenapa dia counter clockwise? Karena dia ini berlawanan dengan jarum jam, karena diberi gaya 7 kN yang ditunjukkan pada arah panah pada gambar tersebut. Selanjutnya ini kita membuat penyelesaian contoh soal yang sedikit rumit. Di sini tentukan momen resultan. Jadi untuk menentukan momen resultan, yang pertama kita harus mengetahui gaya-gaya yang bekerja pada plat logam tersebut. Ini tanda-tanda arah vektor ini merupakan gaya pada plat besi yang bekerja tersebut. Jadi gaya-gayanya ada berapa? Ada 50 Newton, 60 Newton, 20 Newton, dan 40 Newton. Jadi kita berikan setiap gaya ini dengan F1, F2, F3, dan F4, maka kita langsung saja masukkan rumusnya. Yang pertama momen 1 yaitu gaya yang bekerja pada F1. Di sini kita lihat, kita ambil titik yang paling dekat pada titik O yang dimana itu merupakan F1. Jadi F1 dikali dengan D1 sama dengan 50 Newton dikali dengan 2 meter sama dengan minus 100 Newton meter. Kenapa dia minus? Karena kalau kita lihat dari gaya 50 Newton yang diberikan itu dia mendorong ke bawah. Jadi kalau dia ke bawah berarti dia clockwise atau searah dengan jarum jam. Selanjutnya untuk kita akan terus mencari momen pada titik O yang kedua, yang dimana gaya kedua kita dapatkan adalah 60 Newton.
Lengan momennya berapa? Lengan momennya tidak diketahui, jadi kita buat di sini adalah 0. Jadi 60 dikali 0 sama dengan dikali 0 ya tetap 0. Jadi arahnya adalah CCW atau counterclockwise karena bernilai positif. Selanjutnya kita akan mencari momen titik O yang ketiga, yang dimana F3 di sini adalah berjumlah 20 Newton. Di sini 3 sin 30 derajat. 3 sin 30 derajat. Ini merupakan sudut yang bekerja di dekat gaya F3 yang dimana ini 30 derajat. Kenapa dia sin? Karena dia berseberangan dengan sudut. Jadi makanya kita buat menjadi 3 sin 30 derajat meter sama dengan plus 30 Newton meter. Arahnya kemana? Counterclockwise. Kenapa? Karena arahnya merupakan arah titik-titik yang terputus ini. Jadi arah dari gaya itu akan mendorong plat besi ini ke atas. Nah, jadi kalau ke atas dia berarti berlawanan dengan arah jarum jam atau counterclockwise. Selanjutnya kita langsung saja jumlahkan momen titik yang keempat, yang dimana kita langsung masukkan di sini gaya pada momen ini yang bekerja 40 Newton. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja 4 ditambah 3 cos 30 derajat. Kenapa dia cos? Karena dia berdekatan dengan sudut. Nah, ini 4 dari mana? 4 ini merupakan gaya yang bekerja di titik atasnya juga. Karena kita lihat pada gaya yang pertama ini searah dengan gaya yang keempat, maka ini merupakan luas lengannya 4 meter. Jadi kita masukkan saja 4 ditambah 3 cos 30 derajat meter sama dengan minus 263,92. Arahnya ini searah dengan jarum jam, jadi kita beri dia minus, yaitu clockwise. Selanjutnya untuk mencari momen resultan bagaimana? Caranya tinggal kita jumlahkan saja, yang dimana momen resultan pada titik O sama dengan minus 100 Nm ditambah 30 Nm dikurang dengan 263,92 Nm, maka momen resultannya adalah minus 333,92 Nm dan arahnya adalah clockwise atau searah dengan jarum jam. Kira-kira seperti itu penjumlahan momen resultan. Terus kita juga akan masuk ke momen reaksi. Ini adalah pembahasan yang terakhir, yang dimana momen tidak hanya terjadi pada benda yang berputar saja, melainkan juga bisa terjadi pada sebuah benda tegar. Jadi secara harfiah momen itu tidak terjadi pada benda putar saja ya, melainkan benda yang tegar juga bisa mengalami momen. Nah, di sini kita lihat adalah sebuah balok ya pada titik A, B, C, D. Ya, balok yang berada di tumpuan. Ini merupakan tumpuan yang A ini sebagai penyangga dan yang B ini ada roll di bawahnya ya. Nah, ini kita akan menentukan nilai-nilai momen reaksi pada titik-titik tersebut, yang mana diketahui kalau gaya yang diberi atau tekanan yang diberikan itu sebesar 10 ton di titik C dan D. Nah, jadi kita akan mencari momen pada reaksi A, B, C, dan D, yang dimana jarak antara setiap balok tumpuan ini adalah 3 meter, 3 meter, dan 3 meter. Maka kita akan mencari AV, BV, C, dan D. Yang dimana kalau kita ketahui dengan hukum Newton yang ketiga, kalau ada gaya dari atas maka akan ada aksi reaksi yang mengakibatkan lendutan ya, atau sebuah balok yang panjang itu melengkung sedikit karena aksi dari
gaya yang diberikan. Maka langsung saja akan kita cari momen reaksinya. Yang pertama kita akan mencari sigma MB ya. Jadi untuk persamaan ini kita menggunakan teori kesetimbangan, yang dimana sigma momen B sama dengan 0, yang dimana ini karena tadi kita pecah-pecah ya. Jadi yang dimana di sini A ini merupakan sudut penyangga B. Jadi kita buat pecah-pecah, dia A menjadi sudut penyangga B, yang dimana kita disuruh mencari nilai BV-nya. Jadi karena sudut yang kita cari adalah sudut dari A ke B, maka gaya-gaya yang bekerja di sini adalah P1 10 Newton dan P2 juga 10 Newton. Maka kita langsung saja masukkan arah-arahnya. Jadi di sini arahnya karena dia ke bawah, ini merupakan arah yang searah jarum jam. Ini tidak menggunakan prinsip momen atau torsi yang berputar tadi. Kita tetap menyelesaikannya dengan prinsip atau gaya-gaya vektor, yang dimana searah jarum jam itu bernilai positif dan berlawanan jarum jam itu bernilai negatif. Jadi yang dimana di sini sisi yang searah jarum jam ini adalah 3 ini plus, dan ini BV ini bernilai negatif karena melawan arah jarum jam. Jadi kita masukkan saja langsung rumusnya, yang dimana kita langsung kalikan ini P1 dikali dengan lebar dari tumpuannya 3, dan P2 dikali dengan 6 ini merupakan kalkulasi dari panjang tumpuannya 6 dikurang dengan BV, karena kita mencari titik BV. Ini 9 merupakan kalkulasi dari semua panjang tumpuannya, sama dengan 0. Jadi langsung saja kita masukkan nilai P1 berapa? 10 dikali 3 ditambah dengan 10 dikali 6 dikurang BV dikali dengan 9 sama dengan 0. Jadi 10 kali 3 sama dengan 30, 10 kali 6 60 dikurang BV 9 sama dengan 0. Maka kita dapatkan hasil 60 ditambah 30 itu jadinya 90 dikurang BV dikali 9 sama dengan 0. Jadi memang karena BV ini arahnya berlawanan dengan jarum jam, maka dia arahnya negatif. Dan kita pindahkan saja. Jadi kalau dalam fisika pemindahan angka ini, apabila 90 ini bernilai positif, kita pindahkan di seberangnya, maka dia bernilai negatif. Jadi negatif jumpa negatif menjadi plus, maka kita bisa jumlahkan 90 dibagi dengan 9. Momen reaksi yang bekerja pada titik BV adalah 10 ton. Itu untuk mencari BV-nya. Selanjutnya kita akan mencari AV, yang dimana sigma momen pada titik A sama dengan 0, yang dimana AV ini dikali 9 merupakan panjang dari tumpuan tersebut, dikurang P1 dikali 6 merupakan jarak dari titik tumpuan ke titik P1. Selanjutnya dikurang dengan P2 dikali dengan 3. Jadi sama dengan 0. Langsung saja kita masukkan AV dikali 9 dikurang 10 dikali 6 dikurang 10 dikali 3 sama dengan 0. Jadi AV dikali 9 sama dengan 60 dikurang 30 sama dengan 0. Jadi kita langsung saja jumlahkan AV dikali 9 dikurang 90 sama dengan 0. Maka AV dikali 9 sama dengan 90. Langsung saja kita bagikan AV sama dengan 90 dibagi 9. Jadi sama dengan AV itu gaya yang bekerja adalah 10 ton. Pada titik A, momen reaksi yang bekerja adalah 10 ton. Jadi selanjutnya kita akan menghitung titik C dan D.
yang dimana kita pertama menghitung titik C dulu. Yang kita ketahui kalau pada titik C tadi jarak tumpuan itu hanya 3 meter ya. Dan ini titik A itu mengarah ke atas, berarti searah dengan jarum jam. Kita langsung saja masukkan perhitungannya, yang mana kita ketahui tadi AV sama dengan 10 ton. Maka langsung saja kita masukkan sigma momen C sama dengan AV dikali 3. AV ini merupakan nilai dari A, 3 ini merupakan jarak dari panjang tumpuan. Jadi sama dengan 30 ton meter. Titik C, dan kita akan mencari titik D yang dimana kita akan membuat proyeksi sebagai berikut. Dimana pada titik D ini panjang tumpuan ini bertambah ya. Yang tadi 3 menjadi 3, dan kita mempunyai arah yang berlawanan dengan jarum jam, maka kita memberi tanda negatif yang dimana AV-nya sama dengan 10 ton. Jadi langsung saja kita masukkan sigma momen D sama dengan AV dikali 6. Jadi AV-nya dikali 6 dikurang P1 dikali 3. Langsung saja kita masukkan sama dengan 10 dikali 6 dikurang 10 dikali 3 sama dengan 60 dikurang 30. Jadi momen reaksi yang bekerja pada titik D adalah 30 ton meter. Jadi maka dari hasil tersebut kita dapat simpulkan bahwa sigma momen A sama dengan 0, dia berada pada sendi. Sigma momen B sama dengan 0, dia berada pada roll. Dan sigma momen C itu 30 ton meter. Dan sigma momen D sama dengan 30 ton meter. Jadi kira-kira seperti itu pembahasan mengenai momen yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam dunia satu keluarga.